Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qad fazal mu'minun al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Assalamualaikum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah al-ikhlas yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman, nikmat Islam ditambah dengan nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa hadir di majelis ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tentunya sehat luar dalam ibu-ibu sekalian. Sehat badannya ya sehat jiwanya gitu. Saudara-saudara kita yang masih belum bisa hadir di majelis ini atau ada halangan atau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu sekalian, kita sampai masih membahas tentang hakikat niat, ibu sekalian. Ya. Hakikat niat, ibu-ibu sekalian, atas niat, kehendak dan maksud merupakan ungkapan yang mempunyai satu makna, yaitu satu keadaan dan sifat yang dimiliki hati dan disertai ilmu serta amal. Ilmu bagi niat ibarat pendahuluan dan syarat. Ilmu bagi niat ibarat pendahuluan dan syarat. Berarti ilmu dulu baru niat, karena ilmu bagi niat ibarat pendahuluan dan syarat, lalu perbuatan mengikutinya. Terus ilmu, niat, kemudian perbuatan. Nah, ilmu ini berarti ada di tengah-tengah. Apa niat ini ada di tengah? Ada di tengah-tengah. Pertamanya ilmu dulu, punya ilmu, kemudian berniat, terus kemudian berbuat. Karena perbuatan ini mengikutinya. Dalam kitabnya ini diterangkan begitu. Sementara niat merupakan ungkapan tentang kehendak yang ada di tengah-tengah. Berarti betul nih, di tengah-tengah ilmu yang ada terlebih dahulu, kemudian perbuatan. Jadi pertama kali seorang mengetahui sesuatu, ilmu ya, lalu muncul keinginan, niat untuk melakukan sesuatu dengan pengetahuannya, kemudian berbuat. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari perbuatannya. Gitu. Jadi kemarin sudah sampai ini ya. Sudah sampai ini. Sedangkan niatnya orang-orang fasik lebih buruk dari perbuatannya gitu. Kita lanjut. Jika suatu perbuatan dilakukan tanpa niat atau niat muncul tetapi kemudian tidak disertai perbuatan, maka dalam hal ini niat tanpa perbuatan lebih baik daripada perbuatan tanpa disertai niat. Nah, ini yang penting itu niat, ibu-ibu sekalian. Niat itu penting, makanya innamal a'malu bin niat. Sesuatu itu diukur dari niatnya.
tergantung niate apa gitu ya. Dan jika dinilai suatu perbuatan yang didahului oleh niat ditimbang dengan niatnya itu sendiri, maka niatnya itu juga lebih baik. Perbuatan yang didahului oleh niat dhisik, kemudian ditimbang perbuatannya itu sama niatnya itu lebih baik daripada perbuatannya itu. Gitu. Karena niat merupakan kehendak yang muncul dari pengetahuan, dari ilmu tadi. Dan ia lebih dekat kepada hati. Bagaimanapun, niat seorang mukmin adalah lebih baik dari perbuatannya. Sebagaimana tadi hadis Nabi SAW. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Kemudian perbuatan terbagi ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan taat, dan perbuatan yang dibolehkan. Perbuatan terbagi ke dalam ada maksiat, ada taat, ada perbuatan yang dibolehkan. Suatu perbuatan maksiat tidak akan bisa menjadi ibadah meskipun diniatkan sebagai ibadah. Jadi perbuatan maksiat itu nggak bisa dinilai ibadah walaupun niatnya untuk ibadah gitu, nulung wong gitu, misalkan nyolong gitu ya, areng nggo nulung wong gitu ya. Itu kan areng ibadah itu gitu ya. Tapi perbuatan maksiat tapi diniatkan ibadah nggak boleh. Padahal ceritanya masyhur ya. Ada tokoh ya kan. Ya itu monggo lah gitu ya. Yang jelas perbuatan maksiat itu walaupun diniatkan untuk ibadah, di sini diterangkan itu tidak dinilai sebagai ibadah. Sementara perbuatan taat harus diniatkan terlebih dahulu. Nih, karena pada dasarnya ia tidak menjadi ketaatan kecuali disertai dengan niat. Terus perbuatan sing sae, perbuatan ketaatan itu harus lebih dulu ada niatnya, diawali dulu dengan niatnya. Makanya ketika kita itu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bukan maksiat, sifatnya bukan maksiat, ya bekerja terus kemudian melayani keluarga dan lain sebagainya, itu harus niatkan Allah itu. Dan harus ngikut terus gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia. Supaya tidak sia-sia. Jadi perbuatan taat harus diniatkan terlebih dahulu, karena pada dasarnya ia tidak menjadi ketaatan kecuali disertai dengan niat. Niat yang baik bisa melipat gandakan derajat ketaatan. Ada perbuatan yang bilangannya hanya satu, tetapi bisa dinilai banyak jika disertai niat yang baik. Contohnya adalah duduk di masjid dengan niat mengunjungi Allah. Contohnya gitu. Terus sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, inna man qa'ada fil masjidi faqad zarallaha ta'ala wa haqqun alal mazuri an yukrima zairo. Sesungguhnya orang yang duduk di masjid berarti ia mengunjungi Allah, dan yang dikunjungi wajib memuliakan orang yang mengunjungi. Yang dikunjungi Allah kan, berarti Allah punya kewajiban mengunjungi orang-orang yang lagi duduk di masjid. Tapi harus diniatkan dulu gitu ya. Harus niat ya. Walaupun hanya duduk-duduk, tapi kalau dia niatnya baik, maka akan dinilai banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sedangkan berniat untuk menunggu sholat, dan orang yang menunggu sholat adalah sama dengan orang yang sedang mendirikan sholat. Berniat iktikaf dalam masjid, berniat menahan anggota tubuh dari kemaksiatan dan membentengi diri di masjid, dan berniat mendengarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bacaan Al-Quran,
Semua itu merupakan kebaikan yang bisa diperoleh dengan niat. Tuh ngrungok kayak nyantai di masjid menunggu sholat itu sudah dihitung seperti sholat nunggoni tok gitu ya. Ya karena ngobrol orang mending niatnya nunggoni kok arek isya tak nunggoni nang masjid wae misalkan ngobrol yang manfaat tentunya ya. Atau mendengarkan Al-Qur'an, orang baca Al-Qur'an didengarkan. Itu juga mendapatkan pahala ya, boleh pahala yang dari niatnya itu. Kemudian perbuatan yang dibolehkan bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat yang baik. Sebab semua gerak dan diam bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat yang baik. Sehingga waktu yang dimiliki tidak sia-sia meskipun sebentar. Perbuatan yang dibolehkan bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat yang baik. Semua gerak dan diam bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat yang baik sehingga waktu yang dimilikinya tidak sia-sia meskipun sebentar. Nah ini kalau misalkan tidur itu niatnya ben ora maksiat, itu ya dapat pahala itu gitu ya. Nah ini perbuatan yang dibolehkan gitu kan. Termasuk perbuatan yang dibolehkan, dan bahkan ada seorang ulama yang mengatakan akhir zaman itu tidur itu termasuk ibadah daripada melek ya-yaan rono-rono gitu ya, nyekeli HP wae gitu ya, apa ya didelok gitu ya, malah maksiat mending gletake HP turu lah gitu, hati-hati ibadah Islam muga-muga ora maksiat itu luar biasa malahan. Jadi tidur itu lebih baik daripada melek malahan sekarang itu. Gitu ya. Ini perbuatan yang dibolehkan bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat yang baik. Sehingga waktu yang dimilikinya tidak sia-sia meskipun sebentar. Itulah yang membedakan manusia dari binatang. Karena binatang melakukan sesuatu tanpa tujuan dan niat. Nabi bersabda yang artinya sesungguhnya seorang hamba pada hari kiamat akan ditanya tentang segala sesuatu hingga tentang celak itu pada kedua matanya itu ya, gumpalan lumpur pada jarinya dan baju temannya yang dipakainya. Ngantos celak teko ibu itu. Alhamdulillah atau celakan itu. Enggak, makanya di sini disabdakan tuh sampai celak, sampai lemah sini kuku ya, korek-korek opo gitu ya, lemah ini diteko ibu. So itu ning akhirat tuh. Ngono suwi banget teko gitu ya. Itu kayak urusan awake dhewe urung yang lain gitu ya. Yes, mudah-mudahan kita itu hisaban yasiro gitu ya. Hisab yang ringan saja lah. Pertanyaannya sing gampang-gampang gitu. Walaupun misalkan ditekoi celak gitu ya, celak sekondi tumbas temriko nggih ngoten mawon to. Sing gampang gitu. Pertanyaannya sing gampang-gampang hisaban yasiro gitu, dengan hisab yang gampang gitu ya. Ojo sing angel-angel wae, sing angel-angel dan jrimut ngono ya bingung deh nanti. Nama keprucut merembet kan nanti gitu ya. Nah, kan repot nanti gitu kan. Nek ngasih keprucut kan repot gitu ya. Itu. Dan siapapun yang menjaga perbuatannya, Waalaikumsalam. Monggo Ibu Inara itu. Oke. Nih, mau tahu apa Bu? Lebih baik telat daripada tidak datang gitu ya. Nggih Bu. Pabrik niku pun mboten pedhot niku Bu. Pabrik medal. Maksudnya dan siapapun yang menjaga perbuatannya agar sesuai dengan niat pada kebaikan, maka dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Qaf ayat yang ke-18 yang berbunyi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perbuatan pun yang dilontarkan kecuali ada malaikat pengawas yang selalu mengawasinya. Enten raqib kalian atid.
dicatat amal baik kita dan dicatat juga amal buruk kita. Terus atau satos karena kita itu masih diawasi dua malaikat yang mencatat itu perbuatan baik. Makanya inilah pentingnya itu ngaji. Terus mengertos ada rem lah, paling tidak rem itu nggih. Ngerem orang bablas wae gitu ya. Oke. Orang beladas wae kan gitu. Orang beladas orang duwe rem kan ya nabrak-nabrak rem-rem kan gitu. Repot gitu. Seorang ulama salaf berkata, aku menulis sebuah tulisan lalu aku hendak melumurinya dengan debu. Ini ada kisah nih sekalian. Ada seorang ulama yang dia menulis sebuah tulisan lalu dia itu kepingin melumuri tulisannya itu dengan debu yang berasal dari rumahnya tetangga. Lebu sing mabur saka omahe tetangga ki nentok nang kono nggih. Kayak dipek nggo nglumuri tulisane. Tapi ulama ini merasa berdosa. Lalu dia berkata, ini hanya debu gitu nggih. Lalu aku melumurinya dengan debu, tiba-tiba suatu suara menyeru seorang ulama ini. Orang yang menganggap remeh debu akan mendapatkan hisab yang jelek di hari kiamat. Ya ngomong sekedar lebu tok mabur nang dhewe gitu. Jadi cupu nggo tayamum gitu ya. Waduh iki nglumuri tulisan saja enggak gitu. Akan mendapatkan hisab yang jelek di hari kiamat itu. Seorang pernah mendirikan salat bersama Ats-Tsauri lalu ia melihat baju Ats-Tsauri terbalik. Ternyata ia mengenalnya lalu menjulurkan tangannya untuk bersalaman, menggenggam tangannya dan tidak melepaskannya. Kemudian ia menanyakan hal itu kepadanya dan Ats-Tsauri menjawab, sesungguhnya aku memakainya karena Allah dan aku tidak ingin melepaskannya untuk selain Allah. Pakaian yang kita pakai ini ya dipakai hanya untuk Allah mestinya, gitu, bukan untuk aku nganggo pakaian iki men. Ya, ben ketok anyir gitu ya. Dan ketok luas dan lain sebagainya. Pokoknya karena Allah, nanti perkara luas dan tidaknya urusan Allah. Kan ono wong sing nganggo baju ngisore ora nyetel lah gitu ya. Didelok wong bajune ora nyetel temen. Ya barangkali dia makainya tadi karena Allah kan kita nggak tahu gitu ya. Kita kan senengnya sok aruh-aruhan gitu. Orang ngerti sing diaruh-aruh itu dia pakai karena Allah. Ini ada ulama begitu, nganggo kelambi terbalik. Bener kayak aku nganggo kelambi terbalik karena Allah gitu tadi Ustaz niatnya. Mbon tak balik ya ora apa-apa gitu kan, karena siapa gitu ya. Kadang kita seorang aruh-aruh itu, nganggo kok gitu. Ini bahasane gaul norak katanya gitu. Terus ya itu pentingnya itu ya ras mang aruh aruh ben ya alhamdulillah kalau tahu muga-muga diniati karena Allah ngoten mawon enten sing ngagem rasukan kok mboten trep sing sojone piyambak niku kok berprasangka baik saja gitu. Kok berprasangka baik. Ya. Kemudian ini sudah 4:30. Sudah lagi bungi, nama-nama lagi bungi, makanya langsung ngaos nih makanya, masalahnya jadi giliran makanya. Maksudnya, gini makanya ditambahin betul orang nggih, maghrib pagi jam 6 toh. Nggih, alhamdulillah. Niat tidak termasuk dalam kategori ikhtiar ini apa nih? Ini sudah sajalah kita kata aja terus kita masuk ke rahasia ikhlas, Bapak Ibu sekalian nih. Ada rahasia ikhlas karena kemarin kan kita bahasnya niat ini sudah terlalu panjang kita bahas nih. Ya, intinya adalah niat itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi niat, ikhlas dan kejujuran. Nah, sekarang rahasia ikhlas. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah di awal materi ini. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintah kecuali hanya agar menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepatuhan kepadanya. Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, "Ala lillahi dinul khalis." Ingat, agama yang murni hanya milik Allah. Nabi bersabda
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min sirri astauda'tuhu qalba min ahbabtuhu min ibadi. Keikhlasan adalah bagian rahasiaku yang kusimpan dalam hati orang yang aku cintai di antara hamba-hambaku. Keikhlasan adalah bagian rahasiaku yang kusimpan dalam hati orang yang aku cintai di antara hamba-hambaku. Jadi orang ikhlas itu yang tahu hanya Allah, jadi nggak usah disebutkan, aku ikhlas kok, ya nggak usah. Jadi mungkin ya sudah, misalkan ngasih atau apa itu sudah, kalau kita jangan ikhlas ya sudah, ikhlas saja, nggak usah pun bu, kalau ikhlas kok pun. Ikhlas yang disebutkan sesungguhnya itu tidak ikhlas malahan. Gitu ya. Ikhlas yang disebutkan itu asinora ikhlas gitu ya. Asinora ikhlas. Ngomong ikhlas kok disebutkan gitu ya. Di kalangan Bani Israel nih ada seorang ahli ibadah yang beribadah kepada Allah dalam waktu yang sangat lama. Terus kelompok orang menemuinya dan melaporkan, sesungguhnya di daerah ini ada suatu kaum yang menyembah pohon. Ahli ibadah itu marah lalu mengambil kapak di rumahnya dan bergegas pergi untuk menebang pohon itu. Tiba-tiba iblis yang menjelma dalam rupa seorang tua menemuinya. Iblis bertanya, engkau hendak kemana? Ia menjawab, aku akan menebang pohon itu. Apa hubungan pohon ini denganmu? Untuk urusan ini kau meninggalkan ibadah yang selama ini kau lakukan. Ini kata iblis gitu ya. Terus kemudian orang itu menjawab, ini bagian dari ibadahku. Iblis berkata, aku tidak akan membiarkanmu menebangnya. Ini kisah ini, Bu, saya jadi ingat, kisah ini dikisahkan di dalam hadis sholihin. Jadi ada seorang yang ahli ibadah itu, dia beribadah terus, kemudian ada orang yang menyembah pohon. Kemudian ada sekelompok orang yang laporan kepada dia bahwa ada orang yang menyembah pohon. Maka dia kemudian bergegas ngambil kampaknya, hendak menebang pohon itu, kemudian dicegat sama iblis yang menyamar menjadi seorang tua. Gitu, apa hubungannya gitu ya? Apa hubungan pohon ini denganmu? Untuk urusan ini kau meninggalkan ibadah yang selama ini kau lakukan. Kemudian ini bagian dari ibadahku. Sang ahli ibadah itu mengatakan begitu. Kemudian iblis berkata, aku tidak akan membiarkanmu menebangnya. Maka ahli ibadah itu memeranginya dan menang, gelut gitu ya, gulat kemudian menang. Ia menjatuhkan iblis itu ke tanah dan menduduki dadanya. Dibanting iblisnya, kemudian duduk di dadanya ini ahli ibadah itu. Iblis kemudian berkata, lepaskan aku agar bisa berbicara kepadamu. Ahli ibadah itu pun berdiri dan iblis berkata kepadanya, hei, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan kewajiban ini darimu. Kau sendiri tidak menyembah pohon itu, dan kau tidak punya kewajiban terhadap orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala punya para nabi di bumi. Jika dia mau, dia pasti mengutus mereka dan menyuruh mereka agar menebangnya. Ini kalimatnya iblis ya, apik kalimatnya. Namun ahli ibadah itu berkata, aku harus menebangnya. Kemudian iblis kembali memeranginya dan ahli ibadah itu menang lagi, gelut meneh akhirnya. Kemudian ahli ibadah menang lagi dan dibanting meneh. Kemudian diduduki lagi dadanya, iblis merasa lemah dan dia berkata, maukah kau memutuskan urusan yang terjadi antara aku dan engkau? Lalu kutawarkan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Lepaskan aku agar aku bisa mengatakannya kepadamu. Ahli ibadah itu pun kemudian melepaskannya dan iblis berkata, engkau adalah seorang fakir. Nah ini diserang dia. Diserang nih, iblis nyerang. Engkau adalah seorang fakir yang tidak punya apa-apa. Wong senengnya ibadah tok ning dunya ora duwe dia gitu ya. Ditawarin begitu. Engkau seorang fakir yang tidak punya apa-apa. Kau hanya menjadi beban bagi orang lain yang membiayaimu. Maukah engkau jika kau menjadi lebih kaya dari yang lain, sehingga kau bisa mengasihi tetanggamu, memberi mereka makan, dan kau sendiri tidak butuh bantuan orang lain. Kemudian ia menjawab, ya wis rawo gitu. Karena ini rupanya wong tua gitu ya, bukan rupa iblis gitu ya. Ini hanya berupa orang tua saja. Kemudian kalau begitu tinggalkan urusan ini dan pulang.
mau pulang wis gitu. Nanti setiap malam aku akan menyimpan 2 dinar di bawah bantalmu. Di pagi hari kau bisa mengambilnya dan menafkahkannya untuk dirimu sendiri dan keluargamu, serta menyedekahkannya kepada orang lain. Itu lebih baik bagimu ketimbang menebang pohon ini yang telah ditanam di tempatnya, dan penebangannya tidak akan memberikan bahaya atau manfaat apapun kepada saudara-saudaramu yang muslim. Ini kalimatnya kepenak banget ini, kalimatnya iblis itu ya. Ahli ibadah itu kemudian merenungi kata-kata iblis ini, lalu berujar, orang tua ini benar. Nah, ahli ibadah itu bilang gitu, orang tua ini benar, aku bukan seorang nabi yang diharuskan menebang pohon itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak pernah memerintahku untuk menebangnya. Nah, penjelasan orang tua ini lebih banyak manfaatnya, kata-kata yang ahli ibadah itu. Maka ia membuat perjanjian dengan orang tua itu, lalu kembali ke tempat ibadahnya. Keesokan paginya ia melihat 2 dinar di bawah bantalnya, lalu mengambilnya. Begitupun esok terus gitu ya. Tetapi pada suatu hari, di hari yang berikutnya, sesudah hari ketiga tentunya, ia tidak mendapati apa-apa di bawah bantalnya itu. Dibuka, rano opo-opo katanya. Tentu saja kemudian ahli ibadah ini marah, lalu mengambil kampaknya dan bergegas menuju pohon yang disembah sama masyarakat itu. Tiba-tiba iblis datang dalam rupa orang tua yang tadi itu, yang berjanji dengan dia itu, dan bertanya, mau kemana? Aku akan menebang pohon itu. Demi Allah, kau dusta, kata iblis itu. Iblisnya sumpahnya, demi Allah, kamu dusta. Kamu dusta, kau tidak akan mampu menebangnya, dan tidak ada jalan bagimu untuk melakukannya. Kemudian ahli ibadah itu menyerang iblis dan berusaha menjatuhkannya, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Namun ia kalah. Bahkan iblis berhasil menangkap dan membantingnya, gantian banting karo iblis. Ahli ibadah itu tersungkur jatuh di hadapan iblis, yang kemudian menduduki dadanya dan berkata, kalau kau tidak mau menghentikan urusan ini, akan aku bunuh kau. Ahli ibadah itu berpikir, tetapi ia tetap tidak punya kemampuan. Kemudian iblis berkata, kemarin kau menang karena niatmu adalah akhirat, niatnya karena Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkanku, menundukkan iblis untuk ahli ibadah itu. Tetapi kali ini kau marah karena nafsumu di dunia, karena mau orang jatai wis hilang jatai gitu ya. Jatai wis hilang, ora ono 2 dinar enggak ada di bawah bantal itu, sehingga aku bisa membanting. Nah, ini ibu sekalian, ini satu hal yang penting buat kita. Ikhlas itu harus dijaga dengan benar. Jadi orang ikhlas itu dipuji tidak besar kepala, tidak sombong, direndahkan juga tidak ada masalah, tetap semangat gitu, nggak ada masalah gitu. Diece ya luweh, diece ya luweh gitu ya. Dipuji yo enggak, kemudian besar kepala gitu, apa ditok-tok di kabeh yo mergo dipuji-puji akhirnya ditok di kabeh, barang-barangnya dikekno kabeh. Jangan, nggak, biasa saja gitu. Ini orang ikhlas, dan ikhlas itu nggak boleh diucapkan. Jadi kalau ikhlas ya sudah, ikhlas ya ikhlas, urusannya sama Allah, nggak usah saya ikhlas kok gitu. Nggak usah gitu. Ya, jadi ini hakikat keikhlasan. Ketahuilah segala sesuatu bisa dicampuri sesuatu yang lain jika sesuatu itu bersih dan terhindar dari campuran sesuatu yang lain. Maka ia disebut murni, dan jika berkaitan dengan perbuatan, maka perbuatan yang bersih dari campuran disebut perbuatan yang ikhlas. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-66, yang artinya susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Itu. Jadi ini ayat di dalam Al-Quran ya, surat An-Nahl ayat 66. Min baini farthin wa damin labanan khalisan lisyaribin. Susu yang bersih antara tai dan darah. Itu rasa bercampur gitu ya, tidak bercampur gitu. Yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Jadi itu seperti itu. Jika suatu perbuatan terhindar dari riya dan dilakukan hanya karena Allah, berarti perbuatan itu disebut perbuatan yang murni.
Mengenai pengertian ikhlas, As-Sausi berkata ikhlas adalah hilangnya penglihatan terhadap ikhlas. Nah, ikhlas itu hilang penglihatan terhadap ikhlas. Karena orang yang melihat ikhlas dalam ikhlasnya, orang yang melihat ikhlas dalam ikhlasnya, berarti ikhlasnya masih membutuhkan ikhlas yang lain, gitu ya. Jadi ikhlas itu ya nggak usah diucapkan, gitu. Sudah ikhlas ya sudah ikhlas, gitu. Nggak usah diikhlaskan, nggak usah diucapkan. Ketika ditanya apa yang paling berat atas jiwa, Sahal kemudian menjawab ikhlas, karena nafsu tidak punya bagian apa-apa di dalamnya. Ya berat ini di dalam jiwa itu ya ikhlas itu. Ya, karena ya ikhlas itu tidak membutuhkan kalimat ikhlas, gitu ya. Wis ikhlas, wis gitu ya. Ikhlas adalah diam dan gerak seseorang khusus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Junaid mengatakan ikhlas adalah membersihkan perbuatan dari segala noda. Al-Fudal mengatakan meninggalkan perbuatan karena manusia adalah riya dan melakukan perbuatan karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah jika Allah membebaskan perbuatan dari keduanya. Gitu. Jadi kalau berbuat ya jangan karena manusia, gitu ya. Nanti jadi syirik, gitu. Dan melakukan perbuatan karena manusia adalah syirik, gitu ya. Nah, meninggalkan perbuatan karena manusia adalah riya. Kalau berbuat karena manusia namanya syirik, gitu. Seorang alim berpendapat ikhlas adalah selalu melihat diri dan melupakan semua bagiannya, gitu. Allah a'lam, ini terkait dengan ikhlas. Besok materinya jujur, gitu. Masih ada satu materi lagi jujur. Ini niat dan ikhlas, okay? Niat dan ikhlas. Insya Allah paham, okay? Insya Allah masuklah, walaupun mungkin orang kabeh nih, paling tidak kita sudah tahu lah yang niat itu seperti apa, yang ikhlas itu seperti apa. Begitu ibu-ibu sekalian, ini J. Kaya memang sudah kewajiban terus jadi rutin itu kok lali niat terus niku napa niat sekali dinggo saklawase. Pripun? Iya, niat ya harus lebih baik. Lebih baik niat itu setiap saat diperbarui terus niat itu. Ya. Ya. Ada yang mengatakan misalkan kayak spontanitas terus nopo berjalan kayak kebiasaan ngoten. Lebih baik begitu, lebih baik niat itu terus diucapkan. Gitu. Di setiap mau berkegiatan niat gitu terus. Misalnya niatnya cuma bismillah itu udah niat. Iya, bisa. Sudah termasuk niat. Bismillah itu sudah termasuk niat gitu. Bismillah. Iya. Iya. Kali niat itu lah. Nggih. Bismillah. Nggih, makatan lali. Kan kayak tugas rutin ngoten lho. Harus dikerjakan ngoten lho. Lali niate. Lali diniatkan. Aliran sholat, tutupnya masak. Kan memang kewajiban masak untuk keluarga. Gue terus lagi masak untuk niat untuk keluarga itu buatan. Yang paling enggak Bismillahirrahmanirrahim dulu. Nyekel panci niku Bismillahirrahmanirrahim, godhog banyu. Ya minimal Bismillah lah. Kalau niatnya ya enggak harus terlalu panjang gitu ya. Aku masak banyu, areng nggo gawe kopi, nggo bojoku, gawe teh, nggo anakku, ya enggak usah seperti itu. Ya niat masak untuk ya Bismillah. Nggih. Harus diucap apa Dalam hati saja. Dalam ya, ya gitu. Kalau perlu didengar ya didengar telinga sendiri saja, nggak usah teriak Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Toh gue ngerti kok. Kamu mau ngerangkur Bismillah ngopo itu cilai. Ya diniatkan Bismillah saja. Mau nyapu pegang sapu ya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Yaitu niatnya Bismillahnya itu ya hanya kedengaran oleh diri sendiri saja. Nonton nggih ibu-ibu nggih? Kita buka Al-Qur'annya. Kalau ingin ngantos ayat pinten?
Iya. Lagu Supen. 35. Terus untuk Monggo Bu. Nah, ini Mas awas. Alhamdulillah. Dereng Bu, dereng rampung. wis rampung. Rampung materi anu nih. Bu, Ihya Ulumuddinnya sudah selesai. Ya, materi niat dan ikhlas sudah selesai. Iya, enggak apa-apa, ada YouTube-nya nanti. Kalau ini ayat pinten nggih? Ayat ingkang tigang doso. Napa tigang doso pitu? Kurangnya bukan apa? Tunjukannya Nggih, 38 nggih. Nggih, saniki 38. Kulnah bitu minha jami'an, ngoten nggih? 38 ya. Nggih niki. Wah, mantep tenan niku nggih. Monggo Jos tenan iki. Mantep niki. Ini yang nggak biasa ketemu. 38 ya. Nggih, halaman ke-7 nggih nek teng nggen kula. Pernah gitu nih kata? Nggih, kulnah bitu minha jami'an. Pernah gitu nih. Sampun? Sampun kepanggih? Oh, menawi sampun kepanggih go. Ta'awud dan bismillah. Sareng-sareng monggo. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Monggo. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Dipun ulang tepi. Malih. Mangke hudaya fala khaufun 'alaihim. Ngoten mandek mawon. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum
wa iyaya farhabun. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil
واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ibu ulang ayat ini. Wattaqu yawmal la tajzi. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Monggo Bu, kulnah bitu minha jami'a. Boten napa-napa nggih wektune wedi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulnah bitu minha jami'a. Wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anjaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tastaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri wassalah berhenti wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khoshin khosirin alladzina
Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bu Sundari kalih nggih. Bisa oleh bonus. Bani Israil Ilal nikmati yawati an'amtu alaikum wa anni fadartukum wa alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuhtalu minha syafaatun wa la yukhadu minha nafsun wa la hum yunsarun. Sadaqallah. Sadaqallahu alaihi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafatul majlis. Pripun Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiri wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.